الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأكرمين ومن تبع بهداهم إلى يوم الدين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat azan ya Allah wa iyyakum. Di antara keimanan seorang yang mengatakan bahwasanya dirinya adalah mukmin, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang kuasa untuk menjadikan segala sesuatu yang ada di alam dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menguji mereka, manusia yang berada di dalamnya, apakah mereka menjadi hamba-hambanya yang taat atau mereka menjadi orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Selain manusia dan jin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seluruhnya adalah berada di dalam perintahnya, tau'an au karha. Mereka berada di dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sebuah hujan akan turun, maka turunlah hujan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki tertahan air hujan, maka begitu pula yang akan terjadi. Tidak jauh dari apa yang menjadi fakta hari ini. Di sebagian bumi ini Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan betapa melimpah air begitu deras. Tercatat lebih dari 11.000 orang meninggal dalam sebuah banjir besar yang terjadi di Libya. Demikian pula berbagai badai, berbagai fenomena alam yang luar biasa. Bahkan sebagian ahli kemudian mengatakan badai yang begitu dahsyat juga akan terjadi di negeri kita ini. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu itu adalah fenomena yang mengharapkan dengan fenomena-fenomena tersebut agar mereka yang beriman selalu ingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengutus para nabi dan rasul, dengan menurunkan syariatnya, meyakinkan kepada kita bahwa hakikat apa yang ada di dunia ini adalah berada di dalam sunnatullah. Semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki pastilah terjadi, dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seseorang di dalam kesulitan, tetapi dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang mukmin muslim. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seseorang di dalam kemudahan dan kenikmatan, sementara ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia bukanlah seorang yang muslim, bukanlah seorang yang mukmin. Di dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabi jalil, seorang sahabat yang mulia, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang seorang petani yang saleh yang berada di sebuah tempat, bahkan lahannya adalah lahan yang kering, bahkan dikatakan dalam hadis adalah lahan yang berbatuan dan batu-batu tersebut berwarna kehitaman. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hujan sampai kepada orang tersebut. Tatkala di dalam aktivitas keseharian para petani berada di dalam lingkup daerah yang dia huni, tiba-tiba ada sebuah awan. Kemudian awan itu mendekat kepada salah seorang di antara mereka. Kemudian terdengar suara dari langit, "Iski arda fulan." Siramilah bumi si fulan. Terdengar begitu jelas oleh orang tersebut bahwa awan yang tadinya akan menyirami suatu tempat ternyata mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyirami tempat yang lain, dan itu didengar oleh seorang yang berada di sekitar daerah tersebut. Tiba-tiba tanahha as-sahab, kemudian awan tersebut bergerak dan menuju tempat yang ditunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mendengar suara tadi penasaran dan mengikuti kemana arah awan tersebut dan di mana diturunkannya air dari langit. Ternyata di sana ada seorang yang sedang bercocok tanam. Dia adalah seorang petani, melakukan aktivitas sebagaimana aktivitas petani yang lainnya. Dia sedang menggunakan cangkolnya atau sekopnya untuk mengalirkan air yang sedang deras-derasnya ke sawah yang tiba-tiba sudah berada di dalam ketercukupan dari air yang mengalir kepada sawah tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mendengar suara tadi bertanya kepada orang tersebut dan mengatakan, "Mas muka, siapakah dirimu?" Maka dijawablah bahwa aku adalah fulan. Persis seperti sebuah suara yang ia dengar ketika awan tersebut berada di atasnya. Kemudian petani tadi bertanya kepada orang tersebut, "Kenapa engkau bertanya tentang namaku?" Maka dia pun mengabarkan bahwa aku mendengar awan yang tadinya akan menyirami sebuah tempat ternyata harus bergeser dan menuju tempatmu. Apakah yang engkau lakukan pada kebunmu ini? Fa idza sa'alta hadza faqultu. Kalau engkau bertanya tentang apa yang aku lakukan kepada kebun ini, maka aku pun akan menjawab apa yang telah aku lakukan. Maka orang tersebut mengatakan kepada penanya bahwa apa yang dia lakukan selama ini adalah dia bercocok tanam sebagaimana orang lain bercocok tanam. Namun ketika sudah sampai waktu untuk berpanen, ia menjadikan seluruh hasil panennya menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah untuk kebutuhan dirinya. Bagian yang kedua adalah untuk kembali dia melakukan kegiatan bercocok tanam, dan bagian yang ketiga dia sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tersebut melakukan hak-hak Allah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tuntunkan. Dan di dalam sebuah riwayat bahwa apa yang dia sedekahkan untuk al-masakin, orang-orang yang miskin, untuk ibnu sabil, orang yang membutuhkan dana di dalam perjalanan, orang-orang yang membutuhkan. Jemaah yang dirahmati Allah, betapa mulia orang tersebut, dan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, tanahnya yang begitu jauh, tanahnya yang berada di dalam tempat yang berbatuan, ternyata mendapatkan air hujan karena Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Maka hadis ini sebagaimana diceritakan oleh para ulama di dalam sahih Qisas An-Nabawiyah, kisah-kisah yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan kepada kita banyak ibrah dan pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai riayah kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada orang-orang yang saleh. Allah subhanahu wa ta'ala karena sifatnya Ar-Rahman, maka rahmatnya sampai kepada seluruh manusia.
tapi Allah subhanahu wa ta'ala karena sifatnya Ar-Rahim melebihkan kasih sayangnya untuk orang-orang yang beriman. Setiap orang di dunia ini mendapatkan kebutuhan hidupnya, dia harus mencari, dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah membagi di antara mereka. Namun rezeki orang yang beriman adalah rezeki yang barakah. Rezeki orang yang beriman adalah rezeki yang menjadikan dirinya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki orang yang beriman adalah rezeki yang mendekatkan dirinya kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua jamaah yang dirahmati Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang mempunyai sikap ittizan, yaitu sikap keseimbangan. Apabila dia berinfak, maka dia berinfak sesuai dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia bisa membagi apa yang dia punyai, sebagian untuk kebutuhan dirinya dan sebagian untuk diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Bahwasanya di antara sifat orang-orang yang beriman, apabila mereka berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak berlebih-lebihan, mereka juga tidak kikir, tetapi mereka mengambil jalan tengah di antara keduanya. Dia tahu bahwa apa yang dia infakkan untuk keluarganya hakikatnya juga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia juga tahu bahwasanya rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya sesungguhnya ada hak orang-orang yang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai tempat baginya untuk menampung pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sikap orang yang beriman adalah orang yang selalu berimbang antara apa yang menjadi kebutuhan dirinya dan antara hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah jadikan pada mereka yang disebut dengan al-mustahiqin, yaitu orang-orang yang berhak untuk mendapatkan uluran tangan kita. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran yang ketiga adalah bahwasanya apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyintai seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tundukkan apa yang ada di alam ini untuk memberikan maslahat kepada hamba tersebut. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada orang yang beriman, orang yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai, lebih dari apa yang diberikan kepada orang lain. Di dalam sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kalau tidak karena kekhawatiran bahwasanya seluruh manusia itu akan berada di dalam kekufuran, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada orang-orang kafir kemewahan yang begitu mewahnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala membagi bahwa orang yang beriman mendapatkan rezeki, bahwa orang yang kafir mendapatkan rezeki, bahwa orang yang taat kepada Allah mendapatkan rezeki, orang yang bermaksiat kepada Allah mendapatkan rezeki. Tapi sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ketahuilah, apabila engkau melihat seorang hamba yang bermaksiat kepada Allah, bahkan terus bermaksiat kepada Allah, kemudian rezekinya tidak putus, ketahuilah bahwasanya itu adalah istidraj, itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, disanjung, diangkat, kemudian tiba-tiba nanti dia bisa jatuh di dalam keadaan sedang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang beriman, dia akan mendapatkan apa yang telah Allah bagikan untuknya. Ada di antara orang-orang yang beriman termasuk al-aghniya, orang-orang yang kaya raya. Ada di antara orang-orang yang beriman, mereka termasuk al-fuqara. Bahkan para nabi juga demikian. Nabi Sulaiman adalah nabi yang kaya, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah apa adanya. Namun harta Nabi Sulaiman menjadikan beliau adalah orang yang bersyukur, dan harta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau orang yang bersabar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap angkat seorang yang beriman bagaimanapun kondisi rezeki mereka, dan seorang yang mempunyai sifat bersyukur ketika berada di dalam kelapangan, bersabar ketika berada di dalam kekurangan, adalah sebaik-baik derajat bagi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala
mengangkat mereka sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Sungguh mengherankan perkara seorang mukmin, dan itu tidak ada kecuali bagi mereka saja. Apabila ditimpa kelapangan mereka bersyukur, maka itu baik baginya, dan apabila ditimpa kekurangan mereka bersabar, dan itu baik baginya. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah beberapa faedah, beberapa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Muslim. Semoga kita bisa meneladani apa yang Allah Subhanahu wa taala tuturkan kepada kita di dalam Al-Qur'an dan dinasihatkan oleh Rasul kita di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumin alqah. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menguji kita, menjadikan kehidupan dan kematian adalah jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap yang ada di alam dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya sunnatullah akan berjalan. Maka apabila terjadi sebuah musibah atau terjadi sebuah nikmat, sesungguhnya itu juga merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah musibah menghapuskan dosa seseorang. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah musibah mengangkat derajat seseorang, dan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah musibah mengingatkan mereka yang berada di dalam kelalaian. Maka tidak ada keburukan pada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sebuah penyakit, di dalam pandangan seseorang mungkin penyakit adalah sesuatu yang menyusahkan, tetapi barangkali dengan penyakit tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan agar hamba tersebut ingat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hamba tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya kita memahami bahwasanya seluruh yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan untuk kita adalah sesuatu yang baik apabila kita tetap beriman, apabila kita tetap saleh, apabila kita tetap taat. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar seluruh aktivitas kita adalah aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna taswiyata safi min tamamis salah. Rapatkan dan luruskan safnya karena rapat dan lurus adalah bagian dari kesempurnaan salat. Allahu akbar. Subhanallah. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. Arfa TV